ada hadis bilang ya kan, bekerjalah di duniamu seolah-olah kamu itu besok hidup selamanya gitu kan. Begitu juga ya kan, bekerja kamu mengajar akhiratmu seolah-olah besok kamu akan mati gitu kan. Bekerja secara profesional itu bukan bekerja secara terus-menerus, tapi bekerjalah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan waktunya. Bang Hasbi, ketika kita memaknainya secara baik, hidup kita jadi menyenangkan dan nyaman. Jadi lakukanlah semuanya itu dengan cara seimbang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Saifuddin Nasution di acara Seksi Ansietas PPPD SKI. Dan ini sangat spesial kali, kita saat ini di seksi Nyamar, ngobrol nyantai bareng pakar. Dan pakar-pakar kita ini sudah tidak asing lagi nih. Dua abang dawa nih ya kan. Kalau kata orang Medan ya kan. Bagaimana ini salah satunya adalah Dr. Munawir Saragi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Ya. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bang. Dan satu lagi tentu sudah tidak asing lagi, yaitu Dr. Muhammad Hasbi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Bagaimana Bang? Ya, kabarnya? Seperti Dr. Saifuddin ya, sehat umur 30 lah. Iya, umur awak masih 25 ya. Iya. Berarti belum masuk ya berarti. Oke. Jadi kan Abang kan ini ada hustle culture ya kan. Ya. Sebenarnya hustle culture ini bagaimana menurut pandangan Bang Munawir ini? Hustle culture ya, mungkin kalau yang kita sering dengar itu gila kerja lah ya, atau mungkin workaholic gitu ya. Benar. Ya secara dari segi ininya sih positif sih. Tapi menjadi tidak positif itu jika memang kita itu di hustle culture itu kan kita mementingkan pekerjaan daripada yang lainnya seperti itu. Mungkin di situ nanti jadi waktu untuk keluarga juga nanti kita memikirkan pekerjaan atau malah bekerja. Di situ nanti mungkin ada sisi tidak baiknya seperti itu. Berarti sisi sosial kita jadinya terganggu karena hustle culture ini ya. Karena kerja-kerja terus, kadang-kadang kita pun lupa jadinya ya Bang Munawir ya. Ini menarik sekali, tapi kalau apakah hanya dengan banyak bekerja kita bilang hustle culture atau ada ciri-ciri tertentu ini Bang Hasbi ini? Iya, memang kalau salah satu ciri dari hustle culture ini memang seperti tadi dari pengertiannya ya kan. Artinya termasuk budaya lah ya kan, budaya yang seseorang yakini bahwasanya sepenuhnya itu dalam hidupnya itu hanya bekerja gitu kan. Nah, jadi kalau ciri-cirinya bisa kita lihat bahwa dia hanya mementingkan pekerjaannya saja. Bahkan sampai jadwal cuti yang dia ambil pun dia masih kepikiran saya harus bekerja, tidak ada waktu untuk istirahat gitu. Jadi intinya adalah waktu luang itu sebaiknya dia isi dengan bekerja. Memang kita ketahui ya, memang ada beberapa sedikit saya masukin ada hadis bilang ya kan, bekerjalah di duniamu seolah-olah kamu itu besok hidup selamanya gitu kan. Begitu juga ya kan, bekerja kamu mengajar akhiratmu seolah-olah besok kamu akan mati gitu kan. Nah, tapi kita bedakan juga gitu kan, artinya kalau dilakukan secara seimbang, baik. Tapi kalau yang berlebihan tadi bilang Dr. Munawir, ya jadi tidak baik intinya begitu dok. Iya benar sekali. Kayaknya memang harus ada kehidupan yang berimbang sepertinya. Betul. Ini menarik sekali. Tapi kayak yang tadi kita bicarakan kan, hustle culture ini kan sebenarnya dia bekerja, dia menunjukkan profesionalitas dirinya sendiri kan. Ini bagaimana sih kita untuk mengetahui nih batasan untuk supaya kita tetap profesional, tetapi kita sampai tidak terlalu berlebihan. Itu ada nggak caranya itu Bang Munawir? Jadi mungkin bersikap profesional itu beda ya dengan kita memang gila dalam bekerja. Misalnya kan kita itu ada jam kerja tuh tiap hari. Nah, kita tidak ada jam kerja tiap hari, misalnya jam 8 sampai jam 5 sore.
Ya di situ waktu kita bekerja. Kalau di situ waktu kita kerja kita pakai untuk menghubungi keluarga itu kan kurang etis, tidak profesional namanya. Tapi setelah keluar kerja kita juga masih mengerjakan pekerjaan kita atau masih memikirkan, ya itu disebut tidak profesional juga kan. Nah, mungkin batasannya menurut saya di situ. Berarti profesional itu bukan berarti kita harus kerja-kerja terus, tetapi tetap juga ada batasannya ya, Iya. sehingga jadi kita bisa lebih baik untuk memikirkan A, B, dan C. Betul sekali. Betul sih, karena waktu itu sangat penting untuk kita. Betul. Dan ini kan kalau misalnya kita kerja-kerja terus, orang yang hustle culture ini, apakah dia akan mempengaruhi kesehatan mental dia sendiri? Bagaimana Bang Hasbi, menurut Bang Hasbi? Kalau mempengaruhi kesehatan mental dia sendiri itu sudah pasti ya. Salah satunya burnout ya. Itu salah satu yang mungkin bahkan dia alami nantinya seperti kelelahan sampai mempengaruhi tidak hanya kondisi fisiknya, mentalnya pun juga terganggu, emosional, ya kan, kemudian dia kejenuhan, itulah kelelahan. Nah jadi karena terus menerus dialami kegiatannya itu aja gitu, tapi karena dia merasa kan kalau tidak pungkiri bahwa dia harus bekerja dan bekerja, tapi seharusnya dia paham ya tadi dampak yang dialaminya begitu. Berarti memang harus ada juga berarti dampaknya itu ya. Jadi harus memang kita itu membatasi dalam sisi pekerjaannya ya kan, untuk bisa kita seimbangi antara keluarga maupun pekerjaan itu sendiri. Betul sekali. Dan kalau misalnya ini kan kita hustle culture ini apakah sama dengan workaholic atau ini berbeda? Ya sebenarnya kalau di kita sudut pandang yang kita lihat memang bisa sama, tapi kalau dari segi arti tadi ya, kalau kita lihat kalau hustle culture tadi itu adalah ya budaya yang dia itu meyakini bahwa di hidupnya itu ya untuk bekerja saja gitu, terus bekerja. Kalau workaholic ini kan ya suka bekerja melebihi batas waktu dan sampai mengenyampingkan aspek kehidupannya itu tadi sosial, kemudian ya tadi keluarganya sendiri, bahkan mungkin untuk dirinya gitu kan, dia nggak memperdulikan gitu. Nah, itu yang tadi tidak terjadi adanya keseimbangan terhadap dirinya. Jadi secara garis besar sebenarnya mirip lah ya. Iya mirip, makanya mirip itu belum tentu sama gitu. Iya mirip. Mirip tentu belum sama, bisa aja beda ya kan. Anak kembar aja bisa beda ya. Iya, makanya. Dan hustle culture ini kan tadi kayak Bang Hasbi mengatakan bahwa ini bisa menjadi burnout. Bagaimana sih kita cara untuk supaya tidak menjadi burnout? Apakah ada refleksi atau bagaimana? Ada sesuatu yang bisa kita buat sehingga supaya kita ini walaupun kita bekerja tapi tidak sampai burnout, Bang? Ya, seperti yang tadi kita bicarakan ya, bahwa memang di jam kita bekerja itu kita bekerja. Jam memang kita kumpul dengan keluarga, kita kumpul dengan keluarga. Dan jam untuk istirahat itu yang paling penting untuk menghindari burnout, ya kita gunakan untuk istirahat. Jangan kita nanti selesai bekerja, ternyata tugas masih banyak, kita selesaikan sampai juga di setengah malam baru pulang, tidur cuman beberapa jam, terus besoknya kembali kerja lagi. Itu nanti yang lebih mudah terjadi burnout. Oke, berarti kita mesti lihat juga ada waktunya ya, Iya. sehingga kita bisa terhindar dari burnout-nya itu sendiri, ya kan? Dan misalnya ini sudah sampai dia burnout, mungkin nggak dia bisa sampai kesehatan mental yang lainnya seperti ansietas atau kecemasan, atau bisa sampai yang lainnya depresi dan sebagainya, OCD, mungkin kan kayak gitu kan? Apakah mungkin karena hustle culture ini? Bisa saja ya. Bisa aja terjadi ya. Ada salah satu dampak dari di kesehatan mentalnya. Kan? Iya, karena stresornya terus-terus saja ya. Betul. Dan kalau misalnya sudah sampai burnout, yaitu ada juga ansietas, bagaimana sih sebenarnya cara seseorang itu untuk bisa terhindar dari seperti itu? Ya, kalau cara untuk terhindar itu sebenarnya banyak ya. Kadang kan
kita bisa membalikkan cara dia bisa terkena seperti itu untuk menghindari dia supaya tidak menjadi seperti itu. Iya. Misalnya dia kayak seperti itu kenapa biasanya kan melihat mungkin status temannya Ya. bekerja terus, jadi dia ikut-ikutan. Kok dia bisa kerja seperti itu, saya tidak, gitu kan? Atau mungkin lihat idolanya mungkin seperti siapa orang terkaya nomor 1 itu? Yang mana ini, Facebook atau yang Tesla? Oh, ya. Oke. Ya Elon Musk gitu kan? Elon Musk Dia kan memang tidur di perusahaannya, kadang di pabriknya kadang. Nah, jadi itu kan ditiru oleh orang-orang kita mungkin misalnya gitu kan. Karena memang kan media sosial sekarang ini sangat masif sekali dan budaya mencontoh itu juga tanpa difilter itu kan banyak gitu. Jadi diikutin seperti itu, bagaimana biar cepat sukses, bagaimana biar cepat ini tanpa melihat bagaimana kondisi dia saat ini, misalnya tubuhnya apakah lagi burn out atau tidak, seperti itu. Jadi sedikit menambahkan juga tadi dari yang disampaikan Dr. Munawir, salah satunya mengerjakan hobi itu penting gitu. Oh, hobi itu sangat penting. Iya benar. Ya kalau mungkin lebih tepatnya ke me time lah ya. Nah jadi itu harus. Jadi kita ini juga setiap manusia atau setiap orang tuh seharusnya harus punya hobi gitu. Jadi kenapa gitu? Di saat waktu luang itu dia bisa isi waktu dengan yang bermanfaat. Artinya kan tidak dengan kerja-kerja aja gitu kan. Apa kesenangan yang dia senangi dia bisa lakukan gitu. Apa ya untuk ngerubah irama ya. Saat supaya dia tegang, nggak terus-terusan relax. seperti itu ya. Betul. Akhirnya dia kalau dia terus-terusan bekerja, akhirnya pun burnout. Ya itulah dampaknya timbul. Kalau usah kayak gitu, kita pun pasti kayak gitu juga Pasti. Ada nggak di terapi khusus mungkin dari bagian kesehatan mental untuk hustle culture ini sendiri, Bang Hasbi? Ya, kalau terapi khusus sih sebenarnya yang seperti ini biasa pendekatan sih tentunya ya. Tapi kalau kita di dunia psikiatri lebih ke ketika timbul dampak dari hustle culture. Nah, ya gitu ya. Apakah dia ansietas ataupun dia depresi atau mungkin sampai sulit tidur gitu ya, insomnia. Iya, betul. Saya nggak usah tidur deh, saya kerja terus gitu ya. Wah jangan-jangan Jangan mani ini. Kan gitu ya kan. Malah jadi terdiagnosis ya. Iya. Dan kalau kita lihat ini kan hustle culture ini paling sering di generasi yang sekarang ini ya, generasi muda. Tadi kayak Bang Munar juga, orang itu melihat Elon Musk ya kan. Jadi akhirnya mereka bekerja terus. Menurut abang-abang sekalian ini, kenapa generasi muda sekarang ini lebih sangat mencintai pekerjaannya ketimbang menyisihkan waktunya? Jadi kalau kenapa dikatakan para usia muda lebih menyenangi dengan pekerjaan atau kok giat banget gitu ya bahasa kasar gitu. Benar. Kita ketahui ya otomatis secara logika gini ya Dr. Saifuddin. Dia pasti ngejar karir gitu ya. Ketika karir dia mungkin dianggap masih di bawah, otomatis dia bakal lebih giat untuk mengejar karirnya. Nah, wajar dong nih pasti saya harus bekerja terus-terus supaya karir saya menanjak dan baik kan gitu. Untuk untuk memperbaiki kehidupannya. Kemudian apalagi dia mungkin sebagai tulang punggung keluarga mungkin ya. Banyak yang beban yang dia hadapi begitu. Pengen sukses dengan cepat. Betul, pengen sukses dengan cepat. Dan satu lagi tadi yang mungkin perlu dihindari juga itu FOMO tadi. Lihat temannya mungkin. Kok dia udah pangkatnya naik, saya belum. Saya seperti itu kan. Oh, jam segini kok dia statusnya masih bekerja, saya udah di rumah. Gitu. Jadi kadang ikut-ikutan itu atau FOMO itu ada baiknya, ada juga tidak baiknya seperti itu. Jadi ada plus minusnya FOMO sendiri ya. Dan mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, bagaimana sih cara kita menghentikan atau kita bisa dibilang mengidolakan hustle culture. Mungkin ada pesan-pesannya dari Bang Munawir dulu. Dari saya mungkin bekerja secara profesional itu bukan bekerja secara terus-menerus, tapi bekerjalah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan waktunya. Mungkin itu saja dari saya. Bang Hasbi? Ya, hustle culture ya. Ketika kita memaknainya secara baik, hidup kita jadi menyenangkan dan nyaman.
Jadi lakukanlah semuanya itu dengan cara seimbang. Berarti sesuai dengan porsinya. Kadang-kadang yang berlebihan itu tidak baik, ya kan? Iya. Malah seimbang itu yang lebih baik, kan? Kadang kan kita nggak selamanya memikirkan untuk diri kita sendiri. Ada orang lain yang perlu kita perhatikan juga. Mungkin itu. Terima kasih Bang Munawir, Bang Hasbi atas kehadirannya pada hari ini. Sama-sama, Budin. Terima kasih abang-abang sekalian, sangat menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini. Dan mungkin ini menjadi ilmu untuk teman-teman yang di rumah, begitu juga bagi saya. Dan misalnya nih ada teman-teman yang di rumah ingin menjumpai abang-abang sekalian dari Bang Munawir, bisa dijumpai di mana Bang? Oh ya, saya di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Balai, dan juga ada praktek pribadi di Tanjung Balai juga, di Kimia Farma. Oh, di Tanjung Balai ya Bang? Balai. Kalau Bang Hasbi sendiri ini bisa dijumpai di mana Bang? Ya, bisa bertemu dengan saya di Klinik Utama Binaan Medan, kemudian Rumah Sakit daerah di Sultan Sulaiman atau di Serdang Bedagai, dan juga di Rumah Sakit Swasta Columbia Asia Aksara. Oke, jadi kalau teman-teman ingin berjumpa dengan Bang Munawir dan Bang Hasbi di Tanjung Balai dan dari Serdang tadi Bang? Serdang Bedagai. Oke. Baik, akhir kata saya ucapkan tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Terima kasih Abang Da semua. Sama-sama.